Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hijri dari kelompok 7 dan ada teman saya Ahmad Dini Rofiki dan Rizky Dahwiro. Jadi kelompok 7 di sini akan menjelaskan tentang penyusunan bahasa peraturan perundang-undangan. Di sini ada dua rumusan masalah yang akan dijelaskan. Yang pertama, bagaimana gaya bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, bagaimana orientasi ke depan dalam suatu rancangan perundang-undangan selain harus berpihak kepada kenyataan yang ada, harus pula mengandung wawasan yang hendak dicapai untuk suatu jangka tertentu. Nah, sebelum membicarakan lebih lanjut, hendaknya kita harus memahami yang pertama, perancang harus benar-benar menguasai materi, termasuk suatu pandangan yang jauh dan kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan mendatang. Tanpa penguasaan materi dengan baik, ini akan lebih agak sukar bagi si perancang merumuskan gagasan-gagasan tersebut. Lalu yang kedua, peraturan perundang-undangan harus mencerminkan tingkat kebutuhan tuntutan masyarakat. Atau secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan sejauh mungkin mencerminkan kenyataan sosial yang ada. Artinya kita harus benar-benar memperhatikan kalau mungkin menguasai kenyataan sosial yang ada yang sedang berlaku. Lalu hal yang perlu diperhatikan atau tidak kurang pentingnya adalah persyaratan teknis, yaitu peraturan perundang-undangan yang disusun itu mudah dibaca, dimengerti, bahkan dipahami oleh si pembaca. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 1 adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Menjawab dari rumusan masalah yang kedua, pentingnya orientasi ke depan ini makin terasa pada masyarakat yang sedang dalam masa pembangunan. Perubahan-perubahan berjalan begitu cepat, apa yang pada hari ini dianggap cocok kemungkinan sekali, dalam waktu sangat pendek telah menjadi sesuatu yang tidak sesuai lagi, bahkan dipandang menghalangi. Nah, orientasi ke depan ini bukan saja agar peraturan perundang-undangan berkemampuan menampung kemungkinan yang terjadi sebagai akibat perubahan-perubahan di masa mendatang, namun sekaligus sebagai menjalankan fungsi sebagai faktor pendorong antara penyebab perubahan itu sendiri. Lalu bahasa hukum yang ditetapkan dalam hukum tertulis. Ini peraturan perundangan yang sering disebut dengan ragam bahasa perundangan sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa ragam bahasa perundang-undangan ialah gaya bahasa yang digunakan dalam suatu perundang-undangan itu. Lalu kemudian gaya bahasa yang digunakan, yakni ada yang pertama lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan dari bahasa tersebut. Lalu yang kedua, bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai. Artinya tidak bertele-tele dalam penggunaan suatu kata. Lalu yang ketiga, objektif dan menekan rasa subjektif. Dalam artian tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud tersebut. Yang keempat, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten. Artinya konsisten dari awal pembahasan hingga akhir pembahasan. Yang kelima, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. Lalu yang terakhir, penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Nah, dalam salah satu tokoh, Hamid S. At-Tamimi, mengemukakan bahwa dalam membicarakan bahasa Indonesia dalam hal perundang-undangan, semua pihak berkepentingan agar susunan kata dan bentukan kalimat yang dituangkan dalam proses pembentukan peraturan negara tersebut harus jernih dan baik, sehingga peraturan negara itu terbebas dari kata ketidaksempurnaan. Nah, yang terakhir, seperti yang sudah dijelaskan dari awal, dengan demikian dapat dibayangkan betapa pentingnya kedudukan seseorang perancang peraturan perundang-undangan atau legislative drafter dalam memilih dan menentukan kata dan susunan kalimat
yang menghasilkan ungkapan yang tepat sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dalam artian legislator wetgever. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.